إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه ووالاه إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur, berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita akan menjadi abadi, akan menjadi langgeng. Dan sebaliknya, dengan kufur terhadap nikmat Allah itu, maka jangankan yang belum kita dapat, bahkan yang kita sudah terima pun memungkinkan untuk Allah ambil kembali. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'in subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini memberikan kepada kita sesuatu yang penting yang bisa jadi saat ini tidak sedikit bahkan dari kaum muslimin yang melalaikannya. Allah lah yang mencipta sehingga kita dari tidak ada menjadi ada. Allah lah yang memberi kita rizki sehingga kebutuhan kita terpenuhi. Tsumma yumitukum, akan tetapi kita harus ingat bahwa rizki dan hidup adalah sementara, dan sebentar saja kita hidup di dunia ini lalu Allah akan matikan kita. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah akan hidupkan kembali. Allah akan bangkitkan dari kubur. Allah akan bangkitkan kita pada hari kiamat. Lalu Allah bertanya dalam bentuk menantang, silakan kalian cari, apakah ada sekutu yang bisa melakukan itu sedikit saja selain Allah Subhanahu wa taala? Allah kemudian memberikan aba-aba bahwa kerusakan di muka bumi ini adalah bukan benar-benar Allah yang menurunkannya tanpa sebab, tetapi karena manusia berbuat kerusakan bukan saja di darat tetapi bahkan di lautan. Allah Subhanahu wa taala begitu rahmatnya menurunkan azab kepada mereka para perusak dan orang-orang yang mendiamkan kerusakan itu terjadi, agar mereka sadar, agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan supaya mereka berpikir, kalian hendaknya pikirkan orang-orang kuat dan perkasa sebelum kalian, orang-orang yang peradabannya lebih maju daripada kalian, dulu dengan mudahnya Allah hinakan. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
bangsa kita, bahkan seluruh bangsa di dunia ini, tidak kurang dari 213 negara sedang dilanda yang disebut dengan pandemi COVID-19. Dan bahkan bukan saja meringankan petaka dan bencana yang selama ini masih dirasakan oleh kita di negara yang kita cintai ini. Bisa jadi banjir, bisa jadi longsor, bahkan gempa dan sebagainya dirasakan oleh kita umat dan bangsa Indonesia. Tetapi belum semua itu selesai. Masih triliunan yang harus diselesaikan. Ternyata Allah kirimkan dengan virus corona ini adalah agar manusia berpikir ternyata manusia itu adalah sangatlah lemah. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, akibat dari kemandegan berbagai aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh umat dan bangsa ini, negara dan bangsa ini adalah semakin diperparah. Minimal kemiskinan semakin tumbuh, bahkan dalam perhitungan akan menjadi lebih daripada 30 juta. Bahkan orang yang riskan untuk menuju miskin bisa jadi lebih akan meningkat, bisa menjadi 70 juta. Ini artinya adalah sungguh mengerikan, seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, bahwa kelaparan yang merupakan akibat dari kemiskinan akan tumbuh karena maksiat yang dikerjakan oleh umat tersebut. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat illa dhahara fihimut ta'un wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Seandainya perbuatan zina telah nampak pada suatu kaum, maka Allah akan landa dan menjadi nyata dan menjadi mayoritas dan melanda kebanyakan daripada mereka, sehingga mereka adalah akan terkena dampaknya. Ta'un adalah menjadi suatu yang dirasakan oleh kita sekalian saat ini. Bukan sekedar ta'un, tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan juga menyusul setelah itu kelaparan. Bayangkan kalau seandainya ta'un berupa pandemi ini, berupa virus yang disebut dengan corona ini terus berkepanjangan, lalu lockdown seperti ini adalah terus berkepanjangan, maka aktivitas manusia akan semakin sedikit, lalu akhirnya hajat hidup banyak yang tidak terpenuhi, lalu berikutnya adalah kemiskinan. Dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1441 tahun yang lalu. Rasulullah SAW dengan wahyunya telah memberikan aba-aba kepada kita sekalian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adalah kemiskinan, belum lagi nyawa. Sudah ribuan, di atas 200.000 di seluruh dunia sudah meninggal. Jutaan yang terkena, walaupun ada orang yang sembuh, tetapi sungguh nyawa yang melayang itu adalah sesungguhnya bukan angka yang ringan. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi moral dan akhlak yang sangat rusak dan memalukan generasi yang akan datang. Apakah berupa ketidakjujuran? Apakah berupa kecurangan? Apakah berupa ketidakadilan, kezaliman, dan banyak lagi. Semua itu adalah merupakan pemicu Allah Subhanahu wa taala turunkan berbagai bala dan bencana. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beriman semestinya cara menghadapi bala dan bencana yang sedemikian parah dan mengerikan ini adalah bukan dengan bermaksiat kepada Allah, apalagi maksiatnya di bulan Ramadan. Bukan dengan bermaksiat pada Allah, apalagi adalah berada di 10 hari terakhir. Mencari solusi itu adalah bukan dengan cara bermaksiat pada Allah, bahkan di malam-malam ganjil. Karena sesungguhnya bulan Ramadan 10 malam terakhir dan malam ganjil bagi mereka orang yang beriman, bagi mereka yang berislam adalah sesuatu yang tidak bisa tertukar dengan apapun.
Karena itu mereka dengan sungguh-sungguh yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala dan kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih berbagai keutamaan, antara lain adalah malam Lailatul Qadar. Dengan Lailatul Qadar itu keberkahan kita akan dapati, dan kalau kita bermohon dengan sungguh-sungguh Allah akan beri. Tetapi bagaimana kalau seandainya pada malam-malam yang bisa jadi adalah mustajab, tidak punya malu, lalu kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermusik, berlagu dan bernyanyi dan berdendang, seolah-olah nilai, norma, ajaran, tuntunan hilang, lupa, tidak tahu kemana. Jemaah-jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah akan meringankan musibah kepada kita, bagaimana Allah akan menurunkan rahmatnya dan ridhonya kepada kita. Justru sedang Allah uji, malah justru bukan bertaubat kepada Allah, bukan bermunajat kepada Allah, tetapi malah menantang Allah dengan berbuat maksiat. Jemaah-jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, belajarlah dari mereka orang-orang yang saleh menurut Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Banyak kita dapati, coba kita dengarkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang ditimpa bala dan engkaulah yang maha penyayang. Kita tahu tentang ujian Nabi Ayub. Apa? Karena orang ini, karena Nabi ini, karena orang yang saleh ini mengadu kepada Allah atas keluhan yang dideritanya. Lalu Allah fastajabna lahu, kami penuhi permintaannya. Demikian pula Dzu An-Nun, Nabi Yunus, idz dzahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, lalu bukan hanya 1 dan 2 jam, bahkan berhari-hari, dan akhirnya adalah bertobat pada Allah, bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Hasilnya adalah fastajabna lahu, kami pun mengabulkan permintaannya. Demikian pula Nabi Zakaria, kata Allah, wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairur warithin. Nabi Zakaria juga adalah karena mandulnya memohon kepada Allah agar diberi keturunan. Lalu kata Allah fastajabna lahu, kami pun penuhi. Jemaah-jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah orang dan hamba yang saleh, yang beriman, yang yakin kepada Allah. Apabila ditimpa sesuatu, justru bukan mencari hiburan, justru bukan dengan maksiat, tetapi kembali kepada Allah yang memiliki segala sesuatu, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idz akhrajahu alladhina kafaru thaniyas naini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, ditemani oleh sahabatnya bernama Abu Bakar, dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin. Abu Bakar kemudian mempunyai rasa takut dan cemas bahwa Nabi akan terancam keselamatannya. Kemudian kembali kepada Allah. Nabi mengatakan, la tahzan, wahai Abu Bakar, jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Akhirnya apa? Allah turunkan fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Jemaah-jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, umat ini pun begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, idz tastaghitsuna rabbakum, ketika kalian beristighatsah kepada Allah, memohon pada saat kalian terdesak, musuh yang dengan segala persiapan dan hitungan bala tentaranya berlipat daripada yang dipersiapkan oleh kaum muslimin, tidak punya kekuatan kecuali Allah, mereka pun segera kembali kepada Allah, maka beristighatsah, lalu akhirnya adalah fastajaba lakum, Allah pun memenuhi permohonan dan doa mereka.
Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya adalah bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang beriman kepada ajaran Muhammad Rasulullah, apabila ditimpa masalah, ditimpa muskilah, ditimpa problem, ditimpa bencana apapun, yang mereka ingat adalah kembali dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan justru memilih jalan yang bukan syariat Allah, bahkan merupakan bagian dari tampilan perbuatan dan sikap yang sesat. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita petunjuk sehingga kita selalu diterangi jalan kita di depan kita mana yang benar, lalu kita ditunjukkan itu yang benar dan kita mudah untuk mengikutinya, dan ditunjukkan bahwa itu adalah salah, lalu kita dipalingkan mata kita untuk tidak memandangnya dan tidak tertarik padanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa balah wa ba'du. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menegaskan melalui khutbah yang kedua ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 38. Kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Kalau engkau tanya mereka orang-orang musyrikin, siapa yang mencipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka orang musyrik itu akan menjawab Allah yang telah menciptakannya. Lalu Allah memerintahkan Rasul untuk mengatakan, qul, katakan ya Muhammad, apa ra'aitum ma tad'una min dunillahi. Coba kalian perhatikan itu Tuhan-Tuhan yang kalian patuhi, yang kalian turuti, yang kalian loyal kepadanya itu. Apakah? Kata Allah, in aradani Allahu bidurrin. Kalau Allah menghendaki bahaya, hal hunna kasifatu durri. Apakah mereka bisa untuk menyingkap bahaya yang Allah turunkan itu? Au aradani birahmatin, hal hunna mumsikatu rahmatih. Kalau seandainya Allah menghendaki rahmat, kasih sayang Allah turunkan pada mereka, apakah ada yang bisa untuk menghalangi dan melarang rahmat itu turun kepada pilihan Allah itu? Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian mengingatkan kepada Rasul dan sekaligus kepada kita. Katalah, qul, katakan ya Muhammad, hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Maka orang yang beriman, orang yang yakin bahwa hanya Allah yang menjadi solusi, dia akan mengatakan cukup bagiku Allah, dan akan selalu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah solusi orang yang beriman, bukan solusi orang yang munafik atau orang yang tidak beriman, di mana mereka pada saat terjebak oleh masalah lalu mereka mencari jalan keluarnya bukan berasal dari Allah, atau malah justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa pada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika minal bala'i wal waba'i wal ghala'i wal mihani wal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.